Hai pemirsa Dalan Mumet Channel. Kali ini Dalan Mumet Channel akan mengungkap sejumlah fakta mengenai kenapa timnas Indonesia bisa kalah dari Thailand pada Piala AFF 2020 di Singapura. Pada hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021, leg pertama final Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Skor 0-4 adalah kekalahan terbesar selama sejarah pertemuan Indonesia dengan Thailand. Thailand sudah meraih keunggulan waktu pertandingan baru berjalan 2 menit. Gol tercepat dari kapten timnas Thailand, Chanatip Songkrasin merobek gawang kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata. Indonesia tertinggal 1-0, dan skor bertahan sampai turun minum. Sebelum videonya dilanjut, ayo like video ini dan subscribe untuk berlangganan Dalan Mumet Channel dan dapatkan update terbaru dari Dalan Mumet Channel. Dukunganmu membuat channel kami semakin maju dan membantu kami menyajikan hiburan-hiburan menarik lainnya. Pertandingan final AFF 2020 di Singapura ini adalah pertemuan ke-13 antara Indonesia menghadapi Thailand. Melalui berita yang dilansir dari bola.net, Indonesia telah mengalami kekalahan 10 kali. Informasi ini tercatat dari sebelum Piala AFF 2020. Jadi jika ditambahkan datanya, Indonesia sudah menelan kekalahan 11 kali dari pertemuan dengan timnas Thailand. Dan kekalahan terbesar yang timnas Indonesia alami adalah tertinggal 0-4 pada AFF 2020 di Singapura ini. Performa pemain. Bukan tanpa kerja keras dan perjuangan yang berat, timnas Indonesia harus melawan tim Thailand yang secara garis besar merupakan para pemain senior. Thailand unggul jauh soal pengalaman dan kualitas skuad. Kesalahan umpan, serta peluang-peluang gol yang tak mampu diselesaikan pada pertandingan kedua, membuat Indonesia semakin kehilangan ritme permainan. Kebobolan skor 4 pada leg pertama juga semakin memperberat mental bermain dari timnas Indonesia. Skuad Garuda seperti kehilangan kepercayaan diri melawan Thailand yang masih sangat kuat. Menurut sumber berita bola.net, statistik pertandingan pada final leg pertama memperlihatkan permainan Indonesia jauh tertinggal dari Thailand. Selain ball possession atau penguasaan bola yang timpang jauh, yaitu 30-70, jumlah shoot on goal atau tembakan juga sangat miskin, yaitu 1-10. Lini depan Indonesia, Dedik Setiawan dimainkan selama 90 menit penuh sebagai striker tunggal. Tidak ada pasokan bola yang matang kepada pemain asal Arema FC ini. Pada lini tengah gelandang bertahan harapan Indonesia Alfeandra Dewangga dan Rahmat Irianto juga tidak mampu menahan serangan. Pada lini belakang ada Kapten Timnas Asnawi Mangkualam sebagai bek kanan terlihat beberapa kali melakukan penyelamatan gawang. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Sintayong pada babak kedua. Egy Maulana Fikri menggantikan Ricky Kambuaya, Kadek Agung menggantikan Rahmat Irianto, dan Fahrudin diganti dengan Elkan Balgot, namun tetap tak mampu menahan kebocoran di lini belakang timnas Indonesia. Pertandingan leg kedua Piala AFF 2020 pada tanggal 1 Januari tahun 2022 pun dimulai. Namun Indonesia pun sempat tersangkut masalah non-teknis. 4 pemain timnas Indonesia tidak bisa bermain karena melanggar peraturan bubble. 4 pemain ini adalah Victor Igbonivo, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Rizky Dwi Febrianto. Sistem bubble adalah sistem yang dirancang untuk membatasi kontak pemain olahraga dengan orang luar. Biasanya diterapkan pada turnamen atau kejuaraan yang terpusat di suatu tempat. Jika Anda ingin tahu lebih tentang sistem bubble, akan Dalan Mumet Channel ulas di video berikut ini. Baik, laporan saya ambil alih dari sini, Putri. Pertandingan leg kedua final Piala AFF 2020. Pertandingan leg kedua pun dimulai.
Indonesia tampil bagus pada babak pertama. Skuad Garuda unggul pertama 1-0 lewat gol Ricky Kambuaya pada menit 7. Dan skor 1-0 sampai turun minum. Babak kedua dimulai, dan Thailand menurunkan 3 pemain baru. Pada menit ke-54 Thailand malah menyamakan keadaan menjadi 1-1 dicetak oleh Adisak Kraison. Di tengah kepanikan pada timnas Indonesia, selang waktu 2 menit Thailand malah menambah golnya oleh Sarah Hyoyen. Skor menjadi 2-1 untuk Thailand. Tetapi, Indonesia tidak mau menyerah. Kapten timnas Asnawi Mangkualam bekerja keras untuk tim, dan bermain pressing pada tim Thailand. Pada menit ke-80 Indonesia menyamakan kedudukan oleh gol Egy Maulana Fikri, skor menjadi 2-2. Pertandingan diselesaikan dengan peluit panjang oleh wasit Ahmed Faisal asal Yordania. Skor 2-2, Indonesia kalah dengan agregat skor 6-2, dan Thailand menjadi juara Piala AFF 2020 Singapura. Dan ini menjadi gelar runner-up ke-6 untuk Indonesia, pada Piala AFF tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Sementara ini adalah gelar juara ke-6 untuk negara Thailand di Piala AFF. Juara pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, dan terakhir juara Piala AFF 2020. Dilansir dari berita bola, Kompas.com, pelatih Shin Tae-yong, mengutarakan 3 penyebab timnas Indonesia bisa kalah dari Thailand. Alasan pertama, adalah pengalaman, mayoritas pemain timnas adalah pemain muda. Dan mereka belum pernah merasakan tekanan tinggi di laga final. Alasan yang kedua, adalah kebobolan dengan cepat. Fakta bahwa Indonesia gol cepat pada menit kedua membuat kita kesulitan selama 90 menit. Dan alasan yang ketiga adalah, peluang terbaik timnas Indonesia didapat pada menit ke-41. Ketika Alfeandra Dewangga berdiri bebas di kotak penalti Thailand waktu menerima umpan silang dari Witan Sulaiman. Sayangnya tendangan Dewangga tidak mencetak skor karena tendangannya melambung jauh. Karena skor 1 untuk Indonesia pasti akan menumbuhkan mental teman-temannya, dan moral timnas akan terangkat. Leg kedua kita bermain baik meski hasilnya imbang, kata Shin Tae-yong. Maka Shin Tae-yong berharap kedepannya para pemain timnas bisa menggali pengalaman lebih di berbagai turnamen. Timnas menyasar pada Piala AFF U23 yang sedianya akan berlangsung pada 14 sampai tanggal 26 Februari tahun 2022. Pratama Arhan dan kawan-kawan akan memburu gelar juara di ajang yang dilaksanakan di Kamboja ini. Terima kasih sudah menonton video-video dari Dalan Mumet Channel. Saya, Lintang. Saya Putri, dari Dalan Mumet News. Dan sampai jumpa lagi.
Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Lihat juga unggahan-unggahan video dari Dalang Mumet Channel mengenai kabar sepak bola Nusantara. Dan simak juga memes lucu musik editan dari editor kami untuk menghibur Anda dan keluarga.